sebelum pembelajaran dimulai, silakan dirapihkan terlebih dahulu posisi duduk dan tempat duduknya. Silakan. Oke, udah rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon. Bisa dipanggil Kak Furqon atau Pak Furqon, silakan. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran akidah. Ya. Gimana kabarnya hari ini, adik-adik semua? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di siang hari ini. Walaupun agak mendung ya, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak hadir mengikuti pembelajaran. Ya. Oke, pada KM silakan terlebih dahulu pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Terlebih dahulu berdoa dimulai masing-masing. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Rizky Darto, Iya, hadir Pak. Sahdan, Hadir Pak. Sapa. Oke, berarti yang tidak hadir ada setengah ya. Oke. Baik, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Akan tetapi, coba perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Oke, yang pertama ada gambar apa adik-adik? Anak burung. Yang kedua ada gambar cacing. Yang ketiga ada gambar orang sedekah. Oke. Ya, silakan langsung tempat duduknya. Yang pertama anak burung. Coba, pernahkah adik-adik berpikir tentang anak burung yang berada di ketinggian tetapi masih bisa hidup, bahkan terjaga, bahkan hingga tumbuh besar? Pernahkah berpikir demikian? Pun dengan cacing yang ada di bawah tanah, yang bahkan kita injak-injak pun masih bisa berkembang biak, masih bisa hidup. Mengapa demikian? Siapa sebenarnya yang mengatur dan memberi mereka rezeki? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Atau adik-adik pernah bersedekah tetapi silakan langsung duduk tempat duduknya. Yang ketiga ada gambar orang bersedekah. Nah, pernah gak adik-adik nih udah bersedekah tapi timbul rasa takut kekurangan harta? Ya, pernah seperti itu ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena adik-adik di antara faktor penyebabnya adalah tentang keimanan adik-adik yang belum matang. Dalam artian adik-adik belum yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Goni. Jadi bisa jadi imannya adik-adik itu hanya sebatas atas di kubil kolbi. Oke, Bapak tegaskan lagi ya. Iman itu antara, ini pelajaran akidah, atas di kubil kolbi, wal iqraru bil lisan, wal amal bil arkan, au bil jawarih. Ya, sama aja ya. Jadi iman itu dibenarkan dalam hati, dalam artian adik-adik membenarkan, mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian diikrarkan di syahadat dan amal dengan perbuatan, yaitu nilai, salah satunya nilai ini harus diamalkan dalam perbuatan. Oke. Maka dengan demikian ya, sebagai motivasi kita semua ya, apalagi di sini ada anak burung cacing, itu termasuk hewan yang kecil, bahkan apa ya, sepele, tetapi Allah jamin rezeki, Allah jamin mereka pertumbuhan mereka seperti itu ya. Allah bisa menjamin, apalagi kita sebagai manusia yang diberi potensi berupa akal, maka harus bisa menanamkan nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di ilustrasi ini kira-kira Asmaul Husna apa yang akan dibahas? Tadi, silakan Teko. Maha Kaya, karena tadi saya bicara Maha Kaya. Ada lagi? Maha Memberi. Oke. The next slide. Yes.
tidak akan membahas Asmaul Husna Al-Ghani yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kita langsung masuk ke materi. Ini ada pengertian Al-Ghani. Ya, adik-adik semua, silakan fokus kembali. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Salah satunya adalah Al-Ghani. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dengan demikian, kekayaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh ciptaannya, termasuk ciptaan yang ada di langit maupun ciptaan yang ada di bumi. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan apapun, siapapun, atau Allah membutuhkan sekutu atau pembantu. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah kaya. Nah, itu gampangannya. Jelas sampai sini ya? Oleh karena itu, adik-adik sebagai seorang muslim maka hendaknya menghadirkan nilai Al-Ghani ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Berzikir, kemudian berperilaku yang menceritakan Al-Ghani seperti tadi. Contohnya apa? Sedekah. Jelas sampai sini ya? Oke. Nah, di sini ada dalil nakli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Nah, di sini Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Adik-adik silahkan simak dan perhatikan. Kemudian setelah saya baca, adik-adik baca secara bersama-sama dan artinya ya. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Oke, sekarang Bapak menunjuk satu orang dari laki-laki dan satu orang dari perempuan. Siapa yang berani membacakan ayat ini? Oke, bisa dibaca angkat tangan, silakan. Kalau gitu bacakan. Yang lain simak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, alhamdulillah. Sekarang dari perempuan, silakan. Tidak siapa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, terima kasih. Adik-adik semua, di sini ada yang menarik dari nafasnya. Kita kan membahas tentang Al-Ghani ya. Lalu kenapa di sini terdapat ada alif lam yang mengganti lafaz Al-Ghani? Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Sahdan, adik Sahdan atau adik Firdas? Kenapa lafaz Al-Ghani itu bisa disertai dengan alif lam? Lam doang teman. Iya. Padahal kita Al-Ghani, kenapa Al-Ghani? Kenapa? Ada yang tahu? Gak apa-apa, jangan salah. Iya, silakan. Kalau yang saya tahu waktu belajar bahasa Arab sama Bapak Panablur itu la di situ maknanya la taukid, artinya penekanan bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar kaya, benar dari segala yang benar-benar kaya gitu. Penekanan. Jadi di kata inna ada penekanan, ada la lagi penekanan lagi gitu. Nah, itu tepuk tangan dulu. Jadi lam di sini merupakan lamut
taukid ya. Taukid itu apa? Penguat. Penguat ya. Jadi seorang Rizal Ridho mau melakukan UTS karena saking seriusnya Rizal Ridho benar-benar belajar dari siang sampai malam untuk bisa melaksanakan UTS agar dia nanti mendapatkan 100. Nah, gitu maksudnya ya pun dalam makna ini bahwa Allah, kekayaan Allah itu benar-benar. Jadi bukan sembarangan. Berbeda kalau sekarang siapa orang paling kaya, misalkan Elon Musk, siapa lagi? Jeff Bezos, Amazon, siapa lagi? Mark Zuckerberg, Facebook, siapa lagi? Yang punya Microsoft, Bill Gates. Tapi mereka masih butuh makan, butuh validasi orang seperti itu ya. Tapi Allah semua tidak butuh. Ya jelas sampai sini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghani. Jadi maksudnya ini orang yang mengamalkan dari sifat Allah Subhanahu, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang pertama ada merasa cukup dan penuh rasa syukur. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha ghani, dia akan merasa cukup dan penuh rasa syukur. Mengapa? Karena dia yakin. Dia dalam menjalani hidupnya ada yang menjamin. Besok mau gimana, mau apa, dia sudah yakin. Dengan dibagi ikhtiar tentunya ya, bahwa akan ada zat yang memberikan dia rezeki karena dia yang maha kaya. Di sini ya, merasa cukup dan penuh rasa syukur. Contoh perbuatannya seperti apa? Rasa syukur atau merasa cukup itu? Gak tahu Pak. Jadi kamu gak tahu? Tidak ragu. Oh nanti ini di sini bentuk perbuatannya. Ada yang tahu? Silakan. Tadi langsung kamu. Ya, mungkin kalau ini Pak, kalau makan nggak perlu yang mewah. Ah itu salah satunya. Yang penting merasa ada gitu ya. Tidak neko-neko, tidak berlebihan. Oke, berikutnya tidak rakus. Tidak rakus. Jelas ya? Kemudian yang ketiga ada memanfaatkan karunia yang Allah berikan. Nah, di sini karunia itu apa sih? Pemberian. Ada lagi? Nikmat. Oh, rahmat. Ada lagi? Ya. Silakan. Memanfaatkan karunia yang Allah berikan. Karunia yang Allah berikan itu tidak hanya sebatas rezeki saja, tidak hanya sebatas kita bisa hidup, tidak. Tetapi juga sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berupa akal dan fitrah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memanfaatkan. Kenapa? Ya karena dia mengamalkan nilai yang ada dalam Al-Quran tersebut. Allah Maha Kaya. Adik Rizal datang ke SMP 1 Bandung ini ya, kelas A, mau beriman kepada Al-Ghani. Maka adik Rizal ini membawa dagangan, misalkan bawa dagangan ke sekolah untuk dijual. Nah itu seperti itu ya, memanfaatkan karunia dan lebih banyak ya. Oke. Kemudian ada gemar sedekah. Jelas orang yang mengamalkan, yang meladani Asmaul Husna Al-Ghani ini, dia akan gemar bersedekah. Jadi selain dia membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan pun, dia bukti nyatanya berupa amal, yaitu sedekah. Ya. Ini bisa dikejar ya, yang baru datang ini ya, materi Al-Ghani ini. Kemudian yang terakhir, tidak selalu mengulurkan tangan kepada orang lain. Nah ini di zaman sekarang ini sering terjadi orang meminta-minta, orang memohon-mohon karena apa? Materi, karena uang, karena apalagi ya barang yang berharga seperti itu. Jadi dia rela merendahkan dirinya sendiri hanya untuk barang yang bisa dibeli. Nah zaman sekarang itu seperti itu. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan selalu mengulurkan tangan kepada orang lain. Maksudnya meminta terus itu. Dia gak ada usahanya, minta aja maunya. Jangan kayak gitu ya. Ya, jelas sampai sini ya. Adik-adik semua? Jelas Pak. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada keutamaan. Lagi-lagi selalu ditegaskan. Orang yang beriman tentu akan
selalu mencerminkan keimanannya pun akan dibahas dengan balasan yang kalau dalam hadis itu ibaratnya apa 1:7 gitu ya. Ya artinya saking banyaknya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Kalau dalam Quran akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, ini dibacanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dia yakin tidak ada zat apapun yang kaya selain zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memohon. Nah, memohon ini ya tentu dengan doa, dengan memperbanyak zikir dan menyebut namanya Al-Ghani. Kemudian ada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia berikhtiar, dia tidak lupa juga untuk berserah diri. Maksudnya apa? Berdoa. Hampir sama dengan poin nomor 1. Apa yang sudah dia lakukan, dia merefleksi dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada bersikap tawadu, nah rendah hati. Iya, karena walaupun misalkan saya mau kaya, tapi ada yang lebih kaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terhindar dari kemusyrikan. Nah, kemudian Bapak ada kisah nih, yaitu Abdurrahman bin Auf si tangan emas. Jadi dia tuh diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang dianugerahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun memanfaatkan harta tersebut, akhirnya dia dagang, dia menghasilkan harta yang banyak. Nah, dari harta yang banyak itu sehingga ia dijuluki si tangan emas dan juga gemar bersedekah. Nah, dari kisah tersebut ya dapat tegaskan bahwa semakin kita mempunyai banyak harta maka semakin banyak juga kita bersedekah. Oke, saatnya kita ini sudah materi sudah beres ya. Coba tegaskan lagi tadi sebelumnya perilaku yang mencerminkan Al-Ghani itu apa? Salah satunya silakan, Rizky. Oke, tidak. Terus terima kasih tidak ada pun itu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3 ada 9 orang. Silakan bagi menjadi 3 kelompok. Bapak ada studi kasus nih mengenai Al-Ghani ini. Udah ya terbagi ya nih 1, 2, 3. Iya Pak. Ya. Nah di sini studi kasusnya Allah sebenarnya memiliki sifat Al-Ghani yang artinya maha kaya. Ali anak soleh yang mencerminkan nilai asma Al-Ghani terbukti Ali gemar sedekah dan suka menolong temannya yang sedang kesusahan dalam hal ekonomi. Suatu ketika teman Ali meminjam uang kepada Ali untuk membayar biaya pengobatan bapaknya yang sakit. Di saat yang bersamaan ibunya Ali pun meminjam uang kepada Ali untuk membeli makanan bayi adiknya Ali yang sedang menangis karena lapar. Bagaimana Ali menyikapi dua keadaan tersebut? Silahkan didiskusikan ya, supaya Ali tetap mencerminkan nilai agamanya. Oke, kelompok 1 maju. Oke, sudah ya. Semuanya sudah tampil, tepuk tangan untuk semua. Ya, demikian ya yang dapat bisa Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Rizal, oke sudah yang menyimpulkan. Kemudian refleksi, bagaimana kira-kira pembelajaran ini? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Nah, berikutnya silakan nih Bapak ada LKPD, silakan bagikan ke belakang, nanti dikerjakan ya. Dan ada tugas tambahan karena Bapak menggunakan model pendekatan kontekstual dalam pendekatan refleksi. Jadi silakan adik-adik belajar bukan hanya di sini, tetapi silakan lanjut, silakan wawancara atau silakan diskusi kelompok terkait pengalami lebih lanjut seperti itu ya. Dan insya Allah minggu depan kita akan berlanjut ke materi berikutnya Asmaul Husna Allah Al-Aziz. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.